Oke teman-teman, kembali lagi sama aku, Vicky, di pembahasan kita part 3 ini mengenai perilaku konsumen. Nah, di video part 1 dan part 2 kita udah bahas lumayan banyak nih teman-teman, kayak yang pertama preferensi konsumen, kemudian kendala anggaran, terus pengungkapan preferensi konsumen, semakinnya utility, indeks biaya hidup. Nah, di video part 3 ini yang terakhir, kita akan bahas dua subbab. Yang pertama adalah tentang efek substitusi dan efek pendapatan, sama yang terakhir nanti kita bahas mengenai surplus konsumen. Oke, jadi kita mulai saja. Yang pertama kita bahas tentang efek substitusi dan efek pendapatan. Oke, jadi yang pertama adalah efek substitusi. Efek substitusi itu adalah kecenderungan konsumen untuk mengganti barang yang harganya naik dengan barang lain yang harganya lebih murah. Nah, ini didorong oleh prinsip utilitas maksimum. Jadi, ketika kita mengganti ke barang yang lebih murah, kita bisa memaksimalkan utilitas kita. Contoh nih, ketika harga suatu kopi sedang naik, nah, konsumen itu akan lebih cenderung untuk beralih kepada konsumsi teh karena teh di sini harganya relatif lebih murah ketimbang kopi yang sedang naik. Terus kemudian yang kedua ada efek pendapatan. Efek pendapatan ini adalah perubahan permintaan konsumen terhadap suatu barang akibat perubahan pendapatan mereka. Nah, jadi ini tuh efek yang ditimbulkan ketika adanya kenaikan pendapatan ataupun sebaliknya ketika ada penurunan pendapatan secara real. Jadi tergantung pada jenis barang nih, ada dua jenis barang nih. Barang normal itu konsumsinya akan meningkat ketika pendapatannya juga meningkat atau naik. Tapi sebaliknya, ada juga namanya barang inferior, yakni konsumsinya akan diturunkan ketika pendapatannya malah naik. Jadi ketika kita punya uang banyak itu malah kita nggak konsumsi kalau untuk inferior ini. Contohnya adalah harga beras naik, daya beli konsumen terhadap barang lain akan berkurang. Gitu. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lewat dua dua pengaruh ya. Yang pertama nanti pengaruh perubahan harga sama pengaruh perubahan pendapatan. Yang pertama kita bahas dulu nih terkait perubahan harga. Penurunan harga makanan dengan pendapatan dan harga pakaian tetap menyebabkan konsumen memilih keranjang pasar yang berbeda. Nah, kita lihat grafik yang atas dulu nih teman-teman. Di posisi awal, di keseimbangan awal, budget line-nya adalah ini teman-teman, yang U1 ini. U1, IC-nya yang ini. Nah, konsumen itu memaksimalkan kepuasannya di titik A sini, di sini. Nah, jadi asumsinya ketika harga makanan itu turun, otomatis si kurva budget line ini akan rotasi ke kanan atau ke kanan luar ini. Nah, logikanya ketika harga suatu barang turun, otomatis kita akan menaikkan konsumsi kita dong. Nah, jadinya sekarang kita konsumsi di titik B. Keseimbangan konsumennya jadi di titik B. Nah, kemudian ketika harga makanan turun lagi, maka kurva budget line juga akan rotasi lagi ke kanan. Ke kanan ini, dan juga kurva IC kita juga akan berubah lagi. Kita sekarang konsumsi di titik D sini. Di keseimbangan konsumen yang D. Nah, kemudian titik-titik keseimbangan konsumen ini, titik-titik A, titik B, titik D, ini dihubungkan dan menjadi satu kurva yang namanya price consumption curve atau kurva konsumsi harga. Ini kita biasa singkat sebagai kurva PCC atau PCC. Nah,
Jadi kurva PCC ini adalah menghubungkan antara tingkat keseimbangan konsumen akibat perubahan harga yang awalnya di titik A, jadi titik B, dan titik D. Nah, jadi dari perubahan-perubahan harga ini itu nantinya akan diturunkan ke yang namanya kurva permintaan individu. Nah, kurva permintaan individu ini isinya adalah hubungan jumlah makanan sama perubahan makanan. Nah, yang awalnya kan ini di tingkat harga $2 itu konsumsi makanannya tuh 4. Nah, ini dapat dari sini. Diturunkan ke sini. Nah, ketika harga makanan tadi turun ke harga $1. Nah, maka tingkat konsumsi makanan juga naik dari titik B sini diturunkan tingkat konsumsi makanan jadi 12. Nah, ketika konsumsi makanan naik, harga makanan turun lagi, maka konsumsinya juga naik lagi nih ke titik H jadi 20. Jadi kurva yang bawah ini namanya kurva permintaan individu. Dia menjelaskan perubahan harga makanan terhadap kuantitas permintaan makanannya ini. Yang dari awalnya E, dia bergerak ke G, jadi ke H. Nah, ini adalah kurva turunan dari PCC atau PCC. Kemudian yang kedua ini efek perubahan pendapatan. Jadi peningkatan pendapatan dengan harga semua barang tetap menyebabkan konsumen mengubah pilihan keranjang pasar mereka. Nah, kita analisis. Yang pertama, kita punya budget line setingkat ini. Tingkat +1. Nah, kemudian IC kita di sini. Jadi kita konsumsi di titik A, keseimbangan konsumen kita adalah di titik A. Asumsinya ketika pendapatan kita bertambah, nah sesuai dengan sifat budget line, ketika pendapatannya naik, otomatis si budget line bakal shift ke kanan. Nah, budget line akan shift ke kanan menjadi kurva yang ini. Terus kemudian karena pendapatan kita nambah, otomatis kombinasi konsumsi kita juga akan meningkat. Kita akan konsumsi di IC yang ini. Di IC yang ini. Dan kita mendapat keseimbangan konsumennya di titik B. Nah, terus kemudian asumsinya lagi pendapatan kita naik lagi nih, otomatis budgetannya juga akan geser lagi nih ke kanan. Konsumsi kita juga akan naik dan kita akan konsumsi di titik D. Nah, perubahan dari A, B, D ini kan perubahan keseimbangan konsumen akibat dari perubahan pendapatan. Nah, titik-titik ini, titik A, titik B, titik D ini akan dihubungkan sama satu kurva yang namanya income consumption curve atau kurva konsumsi pendapatan. Biasa kita singkat sebagai kurva ICC atau ICC. Nah, kurva ini nanti bakal diturunkan nih ke kurva permintaan individu sama kayak yang tadi. Nah, jadi yang pertama ini kan asumsinya harganya tetap nih. Ini kenaikan permintaan disebabkan oleh pendapatan yang meningkat. Jadi awalnya konsumsi di sini. Nah, di sini di E konsumsinya 4. Terus ketika pendapatannya naik lagi, kita konsumsinya jadi di titik G jadi 10. Terus ketika pendapatannya naik lagi, kita konsumsi di titik H sebanyak 16. Ini diturunkan dari kurva atasnya. Itu teman-teman, kurang lebih. Kemudian lanjut kurva angle. Nah, jadi kurva angle itu kurva yang menghubungkan kuantitas barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Nah, ini kelanjutan dari kurva ICC tadi. Jadi, kalau kurva ICC tadi itu kan perubahannya. Nah, kalau kurva angle ini tuh menjelaskan pengaruh dari pendapatan sama si kuantitasnya. Nah, tadi ketika pendapatannya 10, konsumsi makanan kita 4. Nah, ketika pendapatan kita naik jadi 20, konsumsi makanan kita nambah nih jadi 10. Nah, ketika nambah lagi nih di tingkat 30, konsumsi makanan kita jadi 16. Jadi, kurva angle ini bentuknya kayak kurva supply. Dia memiliki slope yang positif karena untuk barang normal ketika pendapatan naik,
konsumsi kita juga akan naik. Makanya kurvanya memiliki slope yang positif atau memiliki hubungan yang positif antara kenaikan pendapatan dengan kenaikan jumlah makanan yang dikonsumsi. Nah, ada juga nih kan tadi di awal kan jelasin kalau ada yang namanya bahkan normal sama bahkan inferior. Nah, di grafik ini itu dijelasin ketika ada dua kondisi ini. Pada saat dia punya pendapatan 10, dia konsumsinya 5. Ketika pendapatannya naik jadi 20, dia nambah nih konsumsinya jadi 10. Tapi ketika pendapatannya naik lagi ke tingkat 30, itu justru dia malah mengurangi konsumsinya jadi di tingkat anggap saja kita ini 7 ya. Nah, jadi ketika kenaikan pendapatan dari 10 ke 20, barang ini di sini contohnya adalah hamburger itu masih dianggap barang normal. Tapi ketika pendapatannya naik ke tingkat 30, barang ini itu jadi barang inferior. Kenapa? Karena ketika pendapatannya naik, konsumsinya malah berkurang gitu. Jadi karena pendapatannya naik, konsumsinya berkurang, nah sifat barang ini jadi inferior. Padahal awalnya barang ini tuh barang normal gitu teman-teman. Jadi bisa dua kondisi di sini. Makanya kurva angle-nya ini belok ke kiri. Yang awalnya eh, kayak biasa mempunyai slope positif, tapi tiba-tiba belok ke kiri karena sifat barangnya itu berubah. Jadi yang awalnya normal jadi inferior gitu teman-teman. Nah, kemudian kita bakal bahas efek pendapatan dan substitusi sekaligus untuk barang normal. Jadi teman-teman, perubahan suatu harga salah satu barang itu akan menyebabkan efek kepada konsumsi suatu barang tersebut. Nah, efek itu nanti itu bisa di breakdown atau dibagi jadi dua. Yang pertama substitution effect sama income effect. Nah, ini contohnya adalah di barang normal dulu nih. Keseimbangan awal kita itu adalah di titik A. Jadi awalnya kita punya budget line ini RS set di sini kan. Nah, kita awalnya konsumsi di ICU1 ini di titik A. Keseimbangan konsumen kita ini di titik A. Nah, asumsinya ketika harga makanan itu relatif turun, harga relatif makanan turun, maka kita jadi konsumsi di titik B di sini. Karena harganya turun, jadinya kita konsumsi lebih banyak kan. Jadinya kepuasan maksimal kita ada di titik B. Nah, total effect-nya gimana? Total effect-nya itu awalnya kan konsumsi F1 berubah jadi ke F2. Nah, total effect ini itu bakal dibagi dua nih. Jadi substitution effect sama income effect. Nah, kita bahas dulu yang substitution effect. Jadi awalnya kan di sini nih teman-teman. Nah, karena penurunan harga makanan itu akan membentuk satu budget line bayangan. Jadi di sini. Nah, budget line bayangan ini itu akan menyinggung titik-titik di U1 yakni di titik D. Jadi efek substitusinya jadi keseimbangannya jadi berubah ke D sini teman-teman. Jadi perubahan A ke D inilah yang dinamakan substitution effect. Di awalnya F1 pindah ke E. Nah, ini yang disebut sebagai substitution effect. Nah, kemudian kan budget line udah di sini nih. Nah, dengan penurunan harga barang otomatis walaupun pendapatan kita secara nominal tetap, tapi dengan turunnya harga barang, pendapatan real kita jadi nambah dong, jadi meningkat dong. Misal awalnya harga makanan 10.000, pendapatan kita 10.000 nih, dapat. Nah, tapi ketika harga makanan turun jadi 5.000, nah pendapatan kita seolah-olah naik dong. Walaupun tetap 10.000, tapi kita bisa beli 2 makanan yang awalnya cuma 1 makanan. Nah, karena kenaikan pendapatan tadi itu bisa menggeser kurva budget line-nya ke kanan. Jadi kurva yang ini, kurva yang baru tadi. Nah, jadi konsumsinya pada akhirnya akan dikonsumsi di titik B. Nah, perubahan dari E ke F2 inilah yang dinamakan income effect. Jadi
substitution effect ditambah income effect itu menjadi total effect. Jadi secara total perubahan konsumsinya akibat penurunan harga pada barang normal adalah sebanyak F1 ke F2. Gitu teman-teman. Ini untuk barang normal. Kemudian gimana untuk barang yang lain? Nah, barang yang lain adalah barang inferior. Nah, barang inferior ini memiliki sifat ketika pendapatan kita naik, justru konsumsi kita akan turun. Nah, awalnya sama, kita konsumsi di budget line sini, dan kita konsumsi di titik A. Nah, ketika ada penurunan harga makanan, pada akhirnya secara total effect, kita akan pindah konsumsi ke B. Di U2, IC yang U2, dan budgetannya sini. Nah, total effect ini dibagi menjadi dua lagi, yang namanya substitution effect sama income effect. Jadi penurunan harga makanan tadi itu sama kayak tadi, membentuk kurva budgetan yang baru, yang bayangan di sini. Nah, menyinggung di titik D. Nah, A ke D ini juga dinamakan substitusi effect-nya, karena ketika harga makanannya lebih murah, otomatis lebih banyak konsumsi untuk foodnya dong. Jadi menggantikan. Kemudian ketika pendapatannya naik, pendapatan secara real naik, maka kurva berjalannya akan geser ke sini. Nah, tapi karena ini barang inferior, dia konsumsinya turun, jadi ke titik B. Nah, jadi di F1 sampai E itu adalah substitution effect. Terus yang dari E turun ke F2, nah ini yang dinamakan income effect. Nah, income effect-nya ini bersifat negatif karena tadi menurut sifat barang inferior, ketika pendapatan naik, konsumsinya turun. Jadi total effect-nya itu cuma dari F1 ke F2. Nah, gitu teman-teman. Untuk barang inferior. Jadi substitusi effect-nya itu F1 ke E, dan income effect-nya negatif dari E turun ke F2, nah total effect-nya F1 ke F2. Di sini untuk barang inferior, substitution effect-nya lebih besar dari income effect-nya. Nah, gimana kalau barang yang lain? Contohnya adalah barang given. Nah, barang given ini memiliki sifat ketika jatuh melawan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan kan ketika harga rendah, permintaan tinggi. Ketika harga tinggi, permintaan rendah. Nah, barang given ini melanggar hukum permintaan. Jadi, ketika harganya rendah, itu permintaannya juga ikut rendah. Dan ketika harga tinggi, permintaan juga ikut tinggi. Nah, di sini sama kayak tadi, hampir sama. Awalnya kita konsumsi di titik A nih, di titik A. Tapi karena penurunan harga makanan, pada akhirnya kita akan konsumsi di titik B. Nah, penurunan harga makanan tadi kan akan membentuk budget line baru ini, akhirnya kita konsumsi di titik B. Nah, secara total effect dari A ke B ini mengalami penurunan dari F1 ke 2. Nah, ini juga dibagi jadi dua, substitusi effect sama income effect. Nah, penurunan tadi itu membentuk kurva budget line baru. Nah, menyinggung di titik D juga. Nah, A ke D ini yang dinamakan substitution effect. Jadi perubahan F1 ke E itu adalah substitusi effect. Nah, ketika tadi pendapatannya naik, habis itu kita kan income effect. Nah, jadi ketika harganya turun, pendapatan naik, orang-orang pada malah nggak minat beli barang ini. Jadinya ketika di sini kuantitas permintaan jadi turun ke tingkat B di sini, kesimpulan konsumennya jadi di titik B. Nah, jadi dari perubahan dari E ke F2 ini yang dinamakan income effect. Jadi secara total effect itu konsumsi barang given itu turun ketika harganya turun. Nah, turunnya sebanyak dari F1 ke F2. Nah, bedanya apa sama barang inferior tadi? Kalau barang inferior tadi, substitusi efeknya lebih besar daripada income efeknya yang negatif. Makanya dia tetap pada akhirnya dia tetap meningkatkan total efeknya. Tapi
Kalau barang given, substitusi efeknya itu lebih kecil daripada income efeknya yang negatif. Jadi, pada akhirnya secara total efek itu mengalami penurunan dari konsumsi awal yang awalnya F1 menurun ke F2. Gitu teman-teman. Perbedaan uh, si barang inferior dan barang given di penjelasan rupa ini. Gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita masuk ke subbab terakhir, yakni tentang surplus konsumen. Nah, surplus konsumen itu apa sih? Surplus konsumen itu adalah semacam willingness to pay. Jadi, kemampuan kita itu lebih dari harga barang yang terjadi. Misalnya, harga barang di pasar itu 10.000. Tapi kita punya uang sebanyak 20.000. Nah, kita kan punya uang lebih nih untuk membeli satu barang tersebut. Nah, kelebihan uang kita itu yang dinamakan surplus konsumen. Jadi kalau tadi uang kita 20.000, harganya 10.000, jadi surplus konsumen kita 10.000. Nah, manfaatnya apa aja? Yang pertama adalah meningkatkan kepuasan konsumen. Benar dong, dengan kita punya uang banyak, kepuasan kita akan tambah banyak. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menciptakan insentif bagi produsen untuk menjadikan barang yang diinginkan konsumen. Jadi secara grafik ini digambarkan kayak gini. Nah, di sini itu kan keseimbangan konsumen, keseimbangan pasar nih. Harga di titik 50. Tapi kita punya uang 70. Nah, jadi selisih 70 sama 50 inilah konsumen surplusnya kita. Nah, yang segitiga bawah ini, yang segitiga biru, ini yang disebut producer surplus. Producer surplus itu adalah surplus yang didapatkan seorang produsen apabila kita bisa memproduksi barang dengan biaya di bawah harga keseimbangan. Gitu. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi? Yang pertama, ada harga barang nih. Jadi, harga barang di sini tuh mempengaruhi surplus konsumen kita. Jadi, misal di sini 50, duit kita 70. Jadi, surplus kita 20. Nah, misal harga harga barangnya 65 nih. Nah, surplus kita jadi tinggal 5. Jadi, harga barang ini sangat mempengaruhi si surplus konsumen maupun surplus produsen. Kemudian pendapatan konsumen. Nah, tadi ini kan pendapatan kita 70. Jadi semakin tinggi pendapatan kita, semakin tinggi juga surplus konsumen kita. Kemudian selera konsumen dan harga barang lain. Nah, oke teman-teman, pembahasan di bab 3 ini mengenai perilaku konsumen sudah kita bahas bareng-bareng sebanyak 3 video dari part 1, part 2, part 3. Nah, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menyimak pembahasan kali ini. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun ada ketidakjelasan dalam saya membahas sama teman-teman ini. Karena saya juga masih belajar, masih mahasiswa baru juga sama kayak teman-teman. Jadi semoga apa yang kita bahas kali ini itu dapat bermanfaat dan juga dapat menunjang belajar kita untuk mempersiapkan UTS-UTS yang akan datang. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.